Ya, Justin Hubner diserang usai blunder, kini tutup kolom komentar medsos. Ya, kelar lawan Libya Jilid 2, Sinteyong resmi tentukan starting 9 laga Timnas Indonesia versus Irak. Informasi bola selanjutnya, siapakah dua pemain Timnas Indonesia yang dicoret Sinteyong di Piala Asia 2023? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di informasi bola yang pertama. Justin Hubner diserang netizen usai blunder dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Bek naturalisasi itu langsung menutup kolom komentar media sosialnya. Dicek pada akun Instagram @JustinHubner5, pemain milik Wolverhampton Wanderers ini mengunggah foto penampilannya bersama Timnas Indonesia. Namun kolom komentarnya ditutup. Ya, Justin Hubner tak cuma menutup kolom komentar, ia juga memberikan keterangan fotonya dengan emoji bergambar dua jari telunjuk dan kepala, sehingga menjadi gambar orang yang sedang menutup telinga. Unggahan itu dibagikan Hubner pada Rabu 3 Januari 2024, sehari setelah sang pemain melakoni debutnya di Timnas Indonesia. Laga melawan Libya pada uji coba menjadi momen perdananya dalam membela tim Garuda. Di laga itu, Hubner masuk di babak kedua. Pemain yang baru resmi menjadi WNI pada awal bulan ini malah langsung membuat blunder. Ia menjadi penyebab gol ketiga Libya. Blunder dilakukan usai Justin Hubner salah melakukan passing di area kotak penalti, sebab bolanya malah direbut oleh lawan dan dengan mudah diceploskan ke gawang. Usai blunder itu, Justin Hubner sempat menjadi sasaran warganet. Media sosialnya dipenuhi kritikan pedas yang membuatnya sampai minta maaf. Di laga uji coba itu, Indonesia sendiri digilas 0-4. Laga itu menjadi uji coba perdana skuad Sinteyong jelang pertarungan di Piala Asia 2023 minggu depan. Ya, Piala Asia 2023 akan digelar mulai 12 Januari mendatang. Tim Merah Putih tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Selanjutnya, Timnas Indonesia masih punya 2 laga uji coba lagi. Indonesia masih akan melawan Libya sekali lagi dan sekali akan melawan Iran nantinya. Ya, Sinteyong masih menunggu hasil laga uji coba kedua melawan Libya sebelum menentukan formasi Timnas Indonesia untuk menghadapi Irak di Piala Asia 2023. Hal ini diungkapkan Sinteyong setelah Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Libya pada laga uji coba pertama. Pertandingan melawan Libya di Stadion Mardan Sports Complex Antalya, Turki pada Selasa 2 Januari malam kemarin menjadi pelajaran berharga bagi Sinteyong. Ia melihat para pemainnya kelelahan setelah menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Memang kemarin tidak lihat skor dan secara fisik para pemain pasti capek ya untuk laga kemarin. Jadi mulai hari ini daripada kami latihan fisik, kami akan conditioning kondisi para pemain mulai dari laga lusa melawan Libya dan tanggal 5 Januari, kata Sinteyong. Ya, Sinteyong akan memanfaatkan laga uji coba kedua melawan Libya pada Jumat 5 Januari nanti untuk melihat performa para pemainnya dan menentukan formasi terbaik untuk melawan Irak di Piala Asia 2023. Secara keseluruhan kita bakal menyesuaikan laga Irak nanti, dan ini salah satu proses dan akan menyesuaikan formasi agar bisa melawan Irak dengan baik, dan ya kami bakal mempersiapkan tim lebih baik mulai tanggal 5 untuk antisipasi Piala Asia, tegas Sinteyong. Dan di informasi bola yang selanjutnya. Nah, tenggat waktu pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 resmi ditutup pada Selasa 2 Januari. Lantas siapa 2 pemain Timnas Indonesia yang dicoret? Ya, sebelumnya Sinteyong memboyong 28 pemain Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan atau training center di Turki mulai 21 Desember 2023. Setelah menjalani serangkaian latihan dan laga uji coba di Turki, Sinteyong terpaksa mencoret 2 pemain untuk melengkapi 26 pemain yang bisa didaftarkan ke AFC. Hingga saat ini PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 26 pemain yang sudah didaftarkan itu, artinya masih belum dipastikan siapa yang akan dipulangkan ke Indonesia. Dan meski demikian, Sinteyong diprediksi mencoret Hoki Caraka dan Arkan Fikri. 2 pemain muda berbakat ini kemungkinan masih belum cukup matang untuk bersaing dengan pemain lainnya.
Sebagai target man, Hoki memang punya insting gol yang cukup baik, namun ia masih kalah bersaing dengan para pemain depan yang lebih senior. Saat ini Sinteyong lebih sering mengandalkan Dimas Derajat dan juga Rafael Struijk di lapis Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Sementara untuk Arkan Kakak juga berpeluang dicoret karena minim jam terbang di timnas senior. Ia kemungkinan masih kalah bersaing dengan McLeod, Adam Alis, Ricky Kambuaya, dan juga Ivar Jenner sendiri. Nah, pelatih Sinteyong menyebut akan mengumumkan 2 pemain yang dicoret setelah timnas Indonesia melawan Iran pada 9 Januari mendatang. Dan di informasi bola yang terakhir, pemain FC Twente, Miss Hilgers, mengungkapkan alasannya belum bersedia membela timnas Indonesia kepada media Belanda. Bek asal Amersfoort, Belanda, kelahiran 13 Mei 2001 tersebut, masih setia bersama FC Twente sampai saat ini. Bek berusia 22 tahun tersebut sudah setia selama 12 tahun bersama FC Twente. Kini, nama pemain asal Amersfoort tersebut memancing banyak perhatian dari klub-klub besar di Belanda. Salah satunya adalah pemenang 1 trofi 3 Champions Eropa asal kota Rotterdam, yaitu Feyenoord. Feyenoord sendiri dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut jasa Miss Hilgers. Namun dirinya memutuskan untuk memperpanjang kesetiaannya dengan FC Twente sampai 30 Juni 2026. Perkembangannya sangat pesat, membuat banyak pertanyaan soal nasib karir internasional sang pemain. Dan seperti yang diketahui bahwa Miss Hilgers bisa membela Belanda ataupun timnas Indonesia. Miss Hilgers bisa membela tim Merah Putih karena sang ibu berasal dari Indonesia. PSSI sendiri selaku induk sepak bola Indonesia sudah memberinya tawaran untuk membela timnas Indonesia. Tawaran tersebut sudah diajukan sejak tahun 2021. Hilgers pun hampir menjatuhkan pilihannya kepada timnas Indonesia, namun pada saat-saat terakhir, nyatanya dia masih belum bersedia. Alhasil, Miss Hilgers belum menjalani proses naturalisasi sama sekali untuk timnas Indonesia. Miss Hilgers pun angkat bicara kepada RTVOS. Bek berusia 22 tahun ini menyatakan bahwa dirinya belum bersedia membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Tapi meski begitu apapun bisa terjadi dalam karirnya. Bukannya sekarang saya sudah kontak dengan mereka ya, kata Miss Hilgers saat diwawancari oleh RTVOS yang dikutip dari 20fans.nl. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin agak terlalu dini sih untuk menentukan pilihan kepada Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola kan semuanya bisa terjadi. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, ujarnya. Ia mengisyaratkan bakal sabar memilih negara untuk karir internasionalnya. Miss Hilgers mengambil contoh Mats Wijer yang saat ini berhasil bersinar bersama Feyenoord. Bahkan dirinya sudah debut dengan timnas Belanda. Mats Wijer adalah contoh yang baik. Segala sesuatunya bisa terjadi dengan cepat dan kami tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat, ucapnya. Nah, Miss Hilgers masih menaruh fokus sepenuhnya kepada FC Twente. Bek berusia 22 tahun tersebut masih belum bersedia untuk memutuskan pilihan karir internasionalnya untuk saat ini. Tetapi memang saya sebenarnya bukan hanya sibuk dengan FC Twente dan bukan dengan tim nasional. Saya juga sibuk dengan perkembangan saya sendiri, pungkasnya.